4. Kesultanan Mataram Islam. A. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan kerajaan Mataram Hindu, kebetulan saja memakai nama yang sama. Kesultanan Mataram 1886 sampai 1061 didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1886. Setelah memindahkan pusat pemerintahan berada di Kota Gede, Yogyakarta. Berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, ditandai dengan upaya perluasan wilayah kekuasaan dan juga islamisasi penduduk serta keterlibatan para pemuka agama dan pengembangan kebudayaan Islam di Jawa. Di awal pemerintahannya, Senopati menghadapi tantangan dari para bupati di pantai utara Jawa, Demak, Jepara, Kudus, Gresik, Surabaya, yang ingin melepaskan diri dari Pajang, serta perlawanan dari Madiun dan Ponorogo. Namun Senopati berhasil mengatasi tantangan tersebut dan bahkan menaklukkan Cirebon dan Kerajaan Galuh. Pada tahun 1061, wilayah Kesultanan Mataram membentang dari Kerajaan Galuh di barat hingga Pasuruan di timur. Kesultanan Mataram Islam khususnya mengenai beberapa raja dan peristiwa-peristiwa penting yang membentuk dan memecah wilayahnya. Amangkurat I wafat saat mengungsi dan dijuluki Sunan Tegalarum. Amangkurat II patuh pada VOC dan memindahkan ibu kota ke Kartasura. Amangkurat III memberontak terhadap VOC, ditangkap dan dibuang. Perpecahan internal menyebabkan VOC mengangkat Pakubuwana I. Pada masa Pakubuwana III, wilayah Mataram terbagi menjadi Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Perjanjian Giyanti 1755 pada 1830. Kesultanan Yogyakarta kembali terpecah dengan berdirinya Kadipaten Pakualaman sehingga wilayah Mataram terbagi menjadi empat kesatuan politik: Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkuneng Aran, dan Kadipaten Pakualaman. Kondisi sosial politik Kesultanan Mataram. Setelah penambahan Senopati wafat, Mataram dipimpin oleh Mas Jolang atau Pangeran Sedo Krapyak. Tetapi pemerintahnya banyak diwarnai pemberontakan dan gagal memperluas wilayah tahun 1613. Mas Rangsang atau Sultan Agung naik tahta dan membawa Mataram ke puncak kejayaan. Ia memiliki visi menyatukan Jawa dan memperkuat pasukan Mataram. Ekspansi dimulai dari tahun 1615, menaklukkan daerah pesisir seperti Lasem, Tuban, Madura, hingga Surabaya, Madiun, dan Ponorogo. Pada 1625, hampir seluruh Jawa dikuasai Mataram, kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Sultan Agung menyerang Batavia pada 1628 dan 1629, namun gagal. Meski begitu, serangan ini sempat membendung pengaruh VOC di Jawa. Sultan Agung membagi sistem pemerintahan kerajaan Mataram menjadi 4 wilayah. Yang pertama, Kutanegara, pusat keraton yang dipimpin oleh Patih Lebet dan Wedan Lebet. Yang kedua, Negara Agung, sekitar Kutanegara dipimpin oleh Patih Jawi dan Wedan Jawi. Yang ketiga, Mancanegara, di luar Negara Agung yang dipimpin oleh para bupati. Yang keempat, Pesisir, daerah pesisir dipimpin oleh para bupati. Sultan Agung dikenal sebagai ahli politik, sastra, dan filsafat Jawa dan agama. Ia menciptakan karya sastra Gede dan kitab undang-undang Surya Alam
Ia juga menciptakan kalender Jawa yang mirip dengan kalender Hijriah. Sultan Agung memerintah Mataram dengan kebijakan ekonomi agraris dan maritim, menjadikan Mataram negara pengekspor beras. Setelah meninggal, putranya Mangkurat I memerintah dengan kejam dan alim, dan menyebabkan Mataram mengalami kemunduran. Amangkurat I menjalin hubungan dengan Belanda, membiarkan mereka membangun benteng di Mataram. Hal ini menyebabkan wibawa Mataram jatuh dan negara-negara taklukan memberontak. Amangkurat I akhirnya bersekutu dengan VOC dan meninggalnya di Tegalarum pada tanggal 1677. Penggantinya Mangkurat II sangat patuh pada VOC. Pada masa pemerintahannya, Belanda menguasai sebagian besar wilayah Mataram. Mangkurat II membangun ibu kota di Katsurat. Jalur rempah di Indonesia pada masa Praaksara sejak 4.500 tahun lalu. Nusantara telah menjadi pusat perdagangan dunia melalui jalur rempah. Komoditas seperti pala, cengkih, dan kayu manis menarik perhatian bangsa asing, mendorong ekspedisi besar hingga era penjelajahan samudra. Selain perdagangan, jalur rempah juga menjadi jalur pertukaran budaya, agama, dan ekonomi. Rutenya membentang dari Nusantara melewati Sumatera, India, Timur Tengah, hingga Eropa dengan jarak lebih dari 15.000 km. Jalur ini menunjukkan betapa pentingnya Indonesia dalam sejarah perdagangan global. Selanjutnya ada jalur rempah pada masa Praaksara. Kemampuan berlayar nenek moyang Indonesia sejak 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu ditunjukkan melalui gambar perahu layar dan manusia dengan senjata terselip di pinggang di situs Liang Kacamata, Kalimantan Selatan. Mereka adalah kelompok manusia berbahasa Austronesia yang masuk ke pedalaman Kalimantan melalui jalur sungai menggunakan perahu rakit dan dayung. Dalam perkembangan selanjutnya, dayung sebagai penggerak perahu mulai digabungkan dengan penggunaan layar sehingga perahu bergerak lebih cepat. Ada pula lukisan perahu serta lukisan penari dan gendang logam di batu situs Keheresorot Entapa di Kisar, Maluku. Di situs tersebut juga ditemukan gendang Donson di Vietnam Utara dan Tiongkok Barat di era kurang lebih 2.500 tahun yang lalu. Penemuan ini menunjukkan pada kurang lebih 2.500 sampai 3.500 tahun yang lalu, pada zaman logam, nenek moyang bangsa Indonesia telah berlayar hingga ke Vietnam, membarter pala dan cengkeh dengan gendang dan kebutuhan pokok. Di Galeri Mesir terdapat lukisan yang menggambarkan ekspedisi kapal besar yang diperaksarai Ratu Hatshepsut berkuasa pada tahun 1503 sampai 1482 sebelum Masehi. Di bawah lukisannya tertera huruf hieroglif yang menjelaskan kapal itu membawa pulang berbagai jenis tanaman dan bahan wewangian untuk pemujaan. Di Terka, sebuah situs kuno di Mesopotamia, sekarang Suriah, ditemukan jambangan berisi cengkih di gudang dapur rumah sederhana tahun 1721 sebelum Masehi, Liget 1982. Selain itu, di dalam lubang hidung Rames II 1224 Masehi ditemukan lada hitam sebagai bahan pengawatan murni rempah-rempah tersebut. Dan rempah-rempah tersebut diyakini dibawa oleh para pelaut Nusantara. Sebagaimana namanya, rempah utama yang diperdagangkan meliputi lada, merica, kayu manis, dan cengkeh. Jalur-jalur rempah merupakan jaringan niaga tertua dalam peradaban manusia, warisan nenek moyang kita sejak 4.500 tahun yang lalu. Jalur ini dibangun jauh sebelum dinasti Han Tiongkok merintis jalur sutra pada abad ke-3 sebelum Masehi melalui daratan di Asia Tengah hingga Eropa.
Pada masa praaksara, wilayah yang dilintasi jalur rempah membentang sampai Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar. Nenek moyang kita juga membawa rempah ke Asia Tenggara, termasuk ke Champa, Vietnam, dan Kamboja sekarang. Hal ini terbukti dalam penemuan benda-benda logam di Dongson, Vietnam, di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah ras Australomelanosoid yang datang ke Nusantara kurang lebih pada tahun 2500 Masehi atau 4500 tahun yang lalu. Diperkirakan mereka datang dari Asia bagian tenggara, sebelumnya bermigrasi dari Laut Tengah dan menetap di India. Restu Gunawan dan kawan-kawan 2013 sumbernya. Sumber lain menyebutkan mereka adalah gelombang pertama bangsa Melayu Austronesia, bangsa Proto-Melayu yang datang ke Nusantara dari Yunan Tiongkok melalui dua jalur barat dan timur pada 1500 sebelum Masehi. Meskipun demikian, dari bukti arkeologis yang ada, mereka diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak tahun 2500 sebelum Masehi, mengisi migrasi ke tempat yang jauh, melintasi lautan yang tidak terlepas dari revolusi baru dalam sejarah peradaban, yaitu penemuan perahu layar dan kemampuan memahami arah angin dan ilmu perbintangan atau astronomi.